Seorang penumpang wanita menjadi korban pelecehan seksual dalam angkot di Tebet, Jakarta Selatan. Pelecehan terjadi saat korban pulang kerja. Hati-hati Mbak, jangan deket-deket dia Mbak. Sumpah tadi saya deket ditunjuk di situ pegang-pegang Mbak. Pemuda ini diduga melakukan aksi pelecehan seksual di dalam angkutan umum di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika korban AF yang baru pulang bekerja menumpang angkutan umum M44 yang sama dengan pelaku. Dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku melakukan tindak asusila terhadap korban. Kasus ini pun dilaporkan korban ke Polres Metro Jakarta Selatan. Angkotnya itu dalam angkotnya masih kita selidikin, kemudian itu di sekitar wilayah Tebet kejadiannya. Itu peristiwa kejadiannya kapan? Di korban pulang kerja. Bu, kalau boleh tahu itu korban akhir pelecehannya itu diduga usia berapa, Bu? Sudah dewasa, sekitar 23 tahun. Video rekaman pelaku disebarkan ke media sosial untuk membuat pelaku jera. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Pasangan mahasiswa ditangkap di Cengkareng, Jakarta Barat saat akan mengubur bayinya di pemakaman umum. Pelaku melahirkan di kamar mandi rusun di Cengkareng. Didampingi petugas, pasangan kekasih DA dan LA yang masih membawa jasad bayinya dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya diamankan setelah berupaya menguburkan jasad bayi yang baru saja dilahirkannya di tempat pemakaman umum. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas lantaran pelaku tidak memiliki dokumen prosedur pemakaman. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, diketahui jika DA yang merupakan mahasiswi Politeknik ini melakukan persalinan sendiri di kamar mandi rusun Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun tak berselang lama, bayi yang dilahirkannya akhirnya meninggal dunia. Pelaku tidak melakukan persalinan di rumah sakit karena untuk menutupi kabar kehamilan dari keluarga. Anak tersebut mau melakukan penguburan di TPU Tanah Kusir. Namun pada saat ditanyakan oleh petugas TPU Tanah Kusir, yang bersangkutan tidak mempunyai surat. Ya, ini diduga pasangan, namun dia belum masih hubungan ya, belum nikah, masih pacaran. Kedua pelaku ditahan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pencurian uang milik sopir truk di Jalan Tol Cikampek, Bekasi, Jawa Barat dipergoki korbannya. Pencurian terjadi saat truk mogok berhenti di pinggir jalan tol. Bantuin nih. Dia masuk. Balik. Pegang di tangan nih, bantuin nih. Nih, ini udah tangan dia. Seorang sopir truk yang berkaos putih histeris saat seorang pria dengan pakaian serba hitam tiba-tiba datang dan akan mengambil uang dari dalam kendaraan tersebut. Merasa aksinya dipergoki, pelaku segera kabur tanpa membawa hasil. Peristiwa terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 14 Kota Bekasi, Jawa Barat saat truk mengalami gangguan mesin. Aksi pencurian di jalan tol sering terjadi dan meresahkan para pengemudi truk. Kejadian seperti itu karena saya sebagai supir truk merasa resah adanya kejadian seperti itu. Moga-moga pihak berwajib bisa dapat menangkap pelakunya. Para sopir truk berharap polisi rutin melakukan patroli di jalan tol yang rawan kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Demi konten di media sosial, sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat nekat menghadang truk sampah yang melintas. Akibat ulah pelaku, truk sampah rem mendadak dan terlibat tabrakan beruntun. Sejumlah remaja nekat menghadang truk di bawah flyover Jalan Siliwangi, Cipendawa, Bekasi, Jawa Barat. Truk sampah sontak melakukan pengereman mendadak dan tertabrak truk sampah lainnya dari belakang. Akibat kejadian ini kaca depan truk pecah.
Usai kejadian tersebut, segerombolan anak langsung kabur meninggalkan lokasi. Gak ada, cuma luka-luka, sedikit luka-luka. Konten biar viral, tahu buat apaan itu konten kayak gitu. Suka ngerem langsung mendadak ngerem. Anak-anak suka langsung loncat dari pinggir, mobil lagi jalan, suka langsung loncat ke tengah. Pengemudi berharap polisi melakukan patroli agar aksi penghadangan truk tidak terulang kembali. Selain membahayakan pelaku, aksi tersebut memicu kecelakaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara tewas ditembak. Korban ditembak karena diduga menyerang petugas saat berupaya membebaskan temannya yang ketahuan mencuri sawit. Ibu korban tak henti menangis setelah anaknya Naik Effendi Rambe, 24 tahun, tewas diduga tertembak polisi. Sejumlah kerabat dan tetangga mendatangi rumah duka. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Kota Pinang. Korban ditembak karena diduga mencuri di area perkebunan kelapa sawit milik PT Tapian Nadenggan bersama beberapa rekannya. Keluarga berharap pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selaku orang tua. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah Kupang 365 bermimpi mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi Padat Merayap. 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.